Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TPP21 akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Pertama, apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli ditemukan pertama kali oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman yang bernama Daniel Bernoulli. Dari penemuannya ini, Daniel Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Artinya, saat kecepatan aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan akan naik. Tabung pitot. Tabung pitot merupakan aplikasi dari persamaan Bernoulli pada fluida dinamis. Tabung pitot diciptakan oleh seorang insinyur berkebangsaan Prancis yang bernama Henri Pitot dan telah dimodifikasi untuk bentuk modern oleh Henri Darcy. Hal ini banyak digunakan untuk menghitung kecepatan udara dari sebuah pesawat dan untuk mengukur kecepatan udara dan gas dalam aplikasi industri. Tabung pitot adalah suatu alat yang dapat dikembangkan untuk mengukur kecepatan pesawat dan mengukur kecepatan udara atau gas di dalam saluran tertutup. Selanjutnya, prinsip kerja tabung pitot. Seperti pada gambar, gas mengalir melalui lubang di titik A. Lubang-lubang ini sejajar dengan arah aliran dan bergerak mundur cukup jauh sehingga kecepatan dan tekanan gas di luar lubang memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, PA sama dengan V. Tekanan kaki kiri manometer pilot sama dengan tekanan aliran udara. Lubang di kaki kanan alat pengukur tekanan tegak lurus aliran, sehingga kecepatan gas dikurangi 0 pada titik B. Saat ini gas dalam keadaan statis. Tekanan di kaki kanan pengukur tekanan sama dengan tekanan pada titik B. Sehingga perbedaan tekanan yang dihasilkan menurut persamaan Bernoulli yaitu PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah 0. PB dikurang PA sama dengan setengah rho VA kuadrat. Perbedaan tekanan ini sama dengan tekanan hidrostatika fluida. Pada manometer, PB dikurang PA sama dengan rho RGH. Oleh karena itu, kecepatan aliran gas dapat dirumuskan V sama dengan akar 2 rho R GH per rho. Berdasarkan persamaan Bernoulli, P1 ditambah setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho 1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 1 V kuadrat ditambah rho 2 GH2. Karena tinggi pipa sama, maka H1 sama dengan H2, sehingga P1 ditambah setengah rho 1 V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho 1 V2 kuadrat ditambah rho 2 GH2 dikurang rho 1 GH1. Sesuai dengan persamaan hidrostatis, maka tekanan di titik P dan Q adalah sama. Maka dapat ditulis P1 sama dengan P2. P1 ditambah rho 1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 1 GH2 ditambah rho 2 GH2 ditambah rho 1 GH1. P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 1 GH2 ditambah rho 2 GH2 dikurang rho 1 GH1.
P1 sama dengan P2 ditambah Rho 2 GH2. P1 ditambah Rho 1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho 1 GH2. Selanjutnya, kegunaan tabung pitot pada kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengukur kecepatan udara pesawat ke udara. 2. Menentukan jumlah cairan pendingin yang dikirim ke kamar hotel. 3. Menentukan kecepatan angin di terowongan. 4. Penerapan persamaan tabung pitot dapat diterapkan pada altimeter pesawat yang digunakan. 5. Mengukur tekanan fluida di terowongan angin. 6. Menghitung distribusi kecepatan aliran pada pipa. Keuntungannya: 1. Tata letaknya sederhana. 2. Lebih mudah dan lebih murah. 3. Tidak perlu kalibrasi. 4. Penurunan tekanan aliran kecil. Kekurangannya: 1. Untuk beberapa aplikasi akurasinya lebih rendah. Kedua, pipa harus dijaga tetap lurus pada debit aliran untuk mendapatkan hasil yang baik.